bertekad dan sudah memastikan bahwa pemerintah bersama rakyat itu akan menyelenggarakan pemilu serentak di tahun 2024. Pertemuan malam ini penting karena kita belum lama dikejutkan oleh isu adanya penundaan pemilu karena putusan pengadilan Jakarta Utara yang memenangkan gugatan sebuah partai, yaitu Partai Prima, dan meminta KPU untuk menunda pemilu sampai tahun 2025. Di sini ada dua aspek hukum. Satu, menurut hukum biasa, putusan pengadilan itu salah kamar. Salah posisi karena pengadilan negeri itu tidak punya kompetensi, tidak punya wewenang untuk menentukan pemilu. Kita tuh di Undang-Undang Dasar sudah punya 4 lingkungan peradilan di pasal 24, bahwa Mahkamah Agung terdiri dari 4 lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pemilu ini, sengketa pemilu itu ada di ranah lembaga peradilan tata usaha negara. Partai Prima itu kalah, dianggap tidak memenuhi syarat oleh KPU untuk ikut pemilu. Gugat ke Bawaslu sesuai dengan bunyi undang-undang. Kalau kamu berselisih dengan KPU, ke Bawaslu. Kalah di Bawaslu, gugat ke PT UN, kalah lagi. Hanya tiba-tiba tidak ada berita apapun, tiba-tiba muncul menang di pengadilan umum. Nah, di sini salah kamar. Karena pengadilan ini mengadili urusan pemilu yang sudah diputus oleh pengadilan sebelumnya. Dan saya katakan, itu kalau dipaksakan, misalnya Mahkamah Agung akan memenangkan itu, dari sudut hukum itu bisa dinyatakan sebagai putusan yang non-executable, tidak bisa dilaksanakan. Apa ada putusan yang tidak bisa dilaksanakan? Banyak. Misalnya Pak Oli sebagai gubernur membuat keputusan tanah di seberang kantor gubernur ini diklaim sebagai milik pemerintah daerah. Lalu digugat ke pengadilan, menang, tapi tertulis alamatnya di situ beda dengan tempat tanahnya. Misalnya yang diklaim itu di Jalan Jati, ternyata di putusannya tanah yang di Jalan Jati itu bukan itu. Itu non-executable. Sederhananya sama. Ini urusan peradilan tata usaha negara kok ke perdata. Dan kalau hukuman perdata, kenapa hak rakyat yang diambil lalu diberikan secara keperdataan kepada Partai Prima? Nggak boleh. Memilih itu adalah hak rakyat. Di soal itu non-executable. Kalau itu diramikan juga, itu berbahaya. Karena itu tadi kan undang-undang yang saya katakan. Menurut undang-undang tidak bisa non-executable, apapun kamu tidak bisa. Berteriak bagaimanapun secara hukum tidak bisa pemilu ini ditunda hanya karena putusan pengadilan Mahkamah Agung sekalipun. Kenapa? Karena ada hukum yang lebih tinggi yang menentukan ada atau tidaknya Mahkamah Agung, itu adalah konstitusi. Konstitusi itu mengatakan pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Tidak boleh ditunda oleh kekuatan hukum apapun kecuali oleh kekuatan pembuat konstitusi. Nah, kita ini akan timbul problem hukum di sini kalau mau dipaksakan. Oke, pemilu tidak jadi. Terus caranya gimana dong kalau harus ditunda? Ya diubah Undang-Undang Dasar. Nah, mengubah Undang-Undang Dasar itu ributnya, biaya politik, biaya sosialnya, juga biaya uangnya. Itu akan jauh lebih mahal daripada menunda pemilu. Coba bayangkan begini, saudara. Tanggal 21 Oktober tahun 2024. Masa jabatan Presiden Jokowi habis. Karena menurut konstitusi, ya, pasal 7 itu disebut pemilu 5 tahun sekali. Masa jabatan Presiden 5 tahun. Jadi tanggal 20 Oktober habis. Terus
karena ada keputusan Mahkamah Agung atau pengadilan ditunda. Mau menunda pemilu, ya harus mengubah Undang-Undang Dasar, karena MPR atau DPR tidak bisa membuat undang-undang mengubah jadwal pemilu, karena jadwal pemilu itu adalah muatan konstitusi, bukan muatan undang-undang. Jadwal teknis pemilu memang di undang-undang, tapi jadwal definitif, periodik, itu adalah muatan konstitusi, tidak bisa diubah oleh undang-undang maupun oleh pengadilan. Harus pembuat konstitusi. Nah, pembuat konstitusi sekarang, kalau asumsinya adalah partai politik yang ada di MPR atau MPR yang berangkatan partai politik, tidak mungkin ada perubahan konstitusi. Karena syarat mengubah konstitusi itu harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR. Nah, kalau sekarang mau ada perubahan jadwal pemilu, lalu MPR mau bersidang, ayo sidang yuk. PDIP tidak mau hadir, tidak mau saya. Nasdem tidak mau hadir, tidak mau, saya tidak mau ditunda. Demokrat tidak mau, tidak sampai quorum. Tidak akan sampai 2/3 yang hadir di sidang itu, maka sidang MPR tidak sah dan keadaan akan menjadi kacau balau sejak tanggal 21 Oktober tahun 2024 itu. Oleh sebab itu, mari kita pastikan pemilu tidak akan ditunda meskipun ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena itu bukan kewenangannya. Dan itu kalau memang mau dipaksakan harus mengubah konstitusi. Nah, sekarang mengubah konstitusi hanya karena alasan wah nanti repot, darurat, macam-macam. Membuat konstitusi baru, mengundang sidang MPR, melakukan kesepakatan-kesepakatan politik untuk membuat perubahan jadwal pemilu itu akan lebih jauh, lebih mahal biaya sosial politiknya dibandingkan dengan menunda pemilu. Mahal sekali itu. Ya, oleh sebab itu mari kita jaga ini kehidupan konstitusional kita.